Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang PLTD 500 kPa sebagai unit pembangkit cadangan apabila terjadi gangguan pada sistem PLN di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Makalah dan presentasi ini disusun oleh Mikael Bagus Ramsaki Sawara dengan nomor induk mahasiswa 34, Sela Agistio Saputra dengan nomor induk mahasiswa 35, Bangga Putra Pribadi dengan nomor induk mahasiswa 37. Yang pertama ada sumber energi listrik UMP dan spesifikasi transformator. UMP menggunakan suplai utama dari PLN melalui sebuah trafo distribusi 400 kVA. Trafo ini menyuplai gedung perpustakaan, FKIP, laboratorium terpadu, gedung PPG, gedung pasca sarjana, dan sebagian auditorium. Output trafo masuk ke panel LVMDP atau Low Voltage Main Distribution Panel yang berfungsi sebagai pusat pembagi daya sebelum listrik disalurkan ke masing-masing gedung sesuai kapasitas beban dan spesifik kabel. Untuk foto trafo dan spesifik trafo ada di sebelah kanan presentasi. Lalu ada penggunaan sistem AMF dan ATS. UMP memanfaatkan sistem AMF atau Automatic Mains Failure dan ATS, Automatic Transfer Switch, untuk menjaga ketersediaan listrik di seluruh gedung kampus sehingga aliran listrik tetap terjaga dengan baik dan kegiatan operasional kampus tetap berjalan. AMF memantau kondisi listrik PLS secara terus-menerus dan secara otomatis menyalakan genset saat terjadinya pemadaman listrik sehingga genset siap digunakan dan tegangan stabil sebelum menyalurkan listrik ke berbagai gedung yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Lalu ATS bekerja sama dengan AMF untuk memindahkan beban secara aman dan PLN ke dari PLN ke genset. Sementara panel distribusi menyalurkan daya ke tiap gedung sesuai kapasitas beban dan kemampuan pengantaran daya sehingga suplai listrik tetap stabil. Untuk sistem kerja AMF dan ATS. Cara kerja AMF atau Automatic Mains Failure. AMF memantau kondisi listrik PLN secara terus-menerus. Lalu jika terjadinya gangguan atau pemadaman, AMF otomatis menyalakan genset. Genset menunggu hingga mencapai tegangan steady state. Kenapa untuk sampai menyampai tegangan steady state agar listrik-listrik atau piranti listrik yang ada di gedung-gedung itu agar aman tidak rusak. Lalu setelah tegangan stabil, genset siap memasok listrik ke beban secara aman. Untuk cara kerja ATS atau Automatic Transfer Switch, setelah genset stabil sekitar 10 sampai kurang lebih 10 detik, ATS otomatis memindahkan beban dari PLN ke genset. Lalu transfer dilakukan dengan aman agar aliran listrik ke beban tetap berlanjut meskipun ada jeda beberapa detik. Jika transfer terlalu cepat, misal 1 detik setelah genset menyala, risiko peralatan rusak meningkat karena tegangan belum stabil. Lalu listrik dan genset masuk ke panel distribusi dan disalurkan ke gedung sesuai kapasitas beban. Ada 220 atau 380 volt. Saat PLN kembali normal, ATS mengembalikan koneksi ke PLN untuk efisiensi dan perpanjangan umur genset. Jadi untuk profil dari genset yang kita gunakan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dia menggunakan merek Perkins. Genset di Powerhouse dekat perpustakaan WP itu buatan Perkins, anak perusahaan Caterpillar, didirikan tahun 1932 di Inggris. Dan dia menggunakan mesin diesel yang terkenal, pernah meraih 6 rekor dunia digunakan di traktor, mesin industri, dan genset. Menggunakan sistem turbocharge yang meningkatkan torsi dan efisien bahan bakar. Dirancang untuk beban prime dan standby handle untuk suplai listrik cadangan.
Untuk spesifikasi teknis dan operasi mesin bisa dilihat di PowerPoint di slide berikut ini. Dia menggunakan model 2506C E15TAG2 dengan tenaga mesin 583 horsepower berputar di 1500 rpm dengan frekuensi 50 Hz. Dia menggunakan 6 silinder segaris dan turbocharged agar menghemat eh, bahan bakar. Eh, ada Selanjutnya, template mesin diesel. Penggunaan bahan bakar pada kondisi standby saat PLN padam sedikit lebih tinggi dibanding prime digunakan terus-menerus karena beban standby sering dinyalakan bersamaan, menyebabkan lonjakan arus sehingga mesin bekerja lebih besar untuk mencapai daya yang diinginkan. Template mesin menunjukkan spesifikasi teknis, termasuk tegangan motor starting 24 volt, pull, pull in pull in coil arus maksimum 57 ampere, dan hold-in coil arus maksimum 16 ampere. Mesin ini dirancang agar handal untuk suplai listrik cadangan dan operasi pada beban stabil maupun lonjakan beban mendadak. Selanjutnya, sistem starting dan baterai mesin diesel. Motor DC memutar mesin untuk start awal dengan tegangan kerja 24 volt. Dua baterai dihubungkan seri dengan tegangan 24 volt. Motor DC memiliki dua kumparan. Yang pertama pull-in coil, yaitu arus maksimum 57 ampere. Dan yang kedua hold-in coil, yaitu arus maksimum 16 ampere. Sistem ini memastikan mesin diesel dapat langsung bekerja saat dibutuhkan. Setelah start, mesin siap beroperasi untuk suplai listrik cadangan dengan beban stabil atau lonjakan beban. Selanjutnya, generator Stamford PLTD. Generator ini memiliki kapasitas maksimal 500 kVA, daya realnya 375 kVA, dan efisiensinya itu 75%. Tegangan eksitasinya 43 volt, dan arus eksitasinya 2,5 ampere, menghasilkan tegangan maksimal 400 volt. Tegangan output saat observasi itu 3 pada fase S 224 volt dengan frekuensi 49,98 Hz. Pada fase T 224,5 volt dengan frekuensi 49,98 Hz. Selanjutnya monitoring parameter operasi genset. Yang pertama kecepatan putar atau RPM. Saat genset dinyalakan, kecepatan putar mencapai 1500 RPM sesuai template generator. Suhu awal operasi tercatat 30 derajat Celcius dan akan meningkat seiring durasi operasi, terutama saat beban puncak. Yang kedua, durasi operasi. Pada display menunjukkan bahwa genset telah menyala selama 24 jam 28 menit, menandakan genset bekerja secara stabil dan terpantau dengan baik. Yang ketiga, tegangan sistem baterai starting. Tegangan baterai untuk starting terbaca 25,7 volt. Alternator internal mengisi baterai dengan tegangan regulasi yang dapat mencapai 27,7 volt. Sesuai karakteristik sistem pengisian baterai yaitu 24 volt. Spesifikasi utama generator. Yang pertama, sistem eksitasi menggunakan single bearing, brushless, dan self-excited. Artinya, generator memakai satu bantalan, tidak menggunakan sikat arang, sehingga perawatan lebih mudah, dan eksitasinya berasal dari dalam generator. Yang kedua, power factor. Bekerja dengan faktor daya 0,8 saat pembangkit beroperasi. Yang ketiga, protection grade. Tingkat proteksi IP23, tahan terhadap sentuhan tangan dan semprotan air ringan dari sudut 60 derajat. Yang keempat, baterai. Menggunakan baterai 24 volt sampai 128 Ah untuk kebutuhan starting mesin diesel. Selanjutnya, sistem kontrol. Yang pertama ada governor, digunakan sebagai perangkat otomatis untuk mengatur putaran mesin atau turbin agar tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban.
Genset ini menggunakan governor berjenis elektrik. Yang kedua, AVR, yaitu berfungsi mengatur dan menstabilkan tegangan keluaran agar tetap konstan saat beban berubah. AVR mengatur suplai eksitasi dan kontrol katup bahan bakar sehingga tegangan tetap stabil sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, sistem proteksi digunakan untuk mendeteksi apabila tegangan melebihi atau kurang dari tegangan kerja beban. Rentang tegangan dapat diatur misal 215 sampai 225 volt untuk satu fasa. Baik, selanjutnya adalah sistem proteksi pada generator. Setelah sudah dijelaskan tadi, ada sistem proteksi over under voltage relay untuk digunakan untuk mendeteksi tegangan berlebih atau kurang dari tegangan kerja beban. Maka selanjutnya ada overcurrent yang digunakan sebagai pelindung jika terjadi hubung singkat atau arus berlebih, yang mana umumnya itu menggunakan MCB atau MMCB. Kemudian ada pasa failure relay atau PVR yang sebagai fungsinya sebagai proteksi kehilangan satu atau lebih fasa dan mencegah kerusakan pada motor tiga fasa. Jadi apabila ada salah satu fasa yang hilang, maka PVR ini akan berfungsi untuk memutuskan semua jaringannya agar motor tiga fasa tidak rusak. Selanjutnya ada ACB atau Air Circuit Breaker yang fungsinya untuk menahan arus lebih besar yang arusnya itu lebih besar daripada MCB atau MMCB, cocok untuk panel utama atau MDP yang biasanya bisa sampai 500 ampere. Next. Selanjutnya ada proteksi mesin. Geser sebelumnya. Nah, proteksi tadi sudah dijelaskan proteksi generator, selanjutnya ada proteksi mesin. Yang pertama ada over temperatur yang digunakan untuk mengawasi suhu mesin genset agar tidak melebihi dari batas aman suhunya. Kemudian low oil pressure yang digunakan untuk memantau tekanan oil pelumas untuk mencegah kerusakan mesin. Selanjutnya ada low fuel pressure yang berfungsi untuk mengawasi tekanan bahan bakar agar mesin tidak mati mendadak saat beroperasi. Nah, selanjutnya setelah kita melihat spesifikasi teknis dari generator dan juga mesin PLTD, selanjutnya ada sistem distribusi dan suplai PLTD ke UMP. Jaringan distribusi tegangan menengah pada PLN itu menyuplai perpustakaan, FK, lab terpadu, gedung PPG, pasca sarjana, serta audit khusus untuk beban AC saja. Dengan adanya ATS dengan setting 10 detik, otomatis men-switch suplai ke PLTD power house di area perpustakaan apabila terjadi gangguan pada PLN. Output generator menggunakan kabel 1 kali 300 mm kuadrat dipilih untuk mampu menghantarkan arus besar pada beban 375 kVA. Yang mana 375 kVA ini merupakan efisiensi generator 75%. Nah, distribusi ke gedung memiliki sirkuit breaker masing-masing yang sudah tergolong ke beberapa grup. Yang pertama di perpus itu kabelnya 1 kali 70 mm kuadrat dengan MCB 120 ampere, kemudian F-kip dengan 1 kali 90 mm kuadrat kabelnya dengan MCB 250 ampere, dan audit 1 kali 70 mm kuadrat dengan MCB 120 ampere. Itu merupakan beberapa bagian dari CB yang digunakan pada beberapa gedung. Lanjut. Selanjutnya ada konsumsi bahan bakar berdasarkan jam operasi genset. Genset tadi sudah beroperasi selama 28 hari lebih 28 jam lebih 28 menit atau 28,5 jam. Nah, dengan mengasumsikan genset beroperasi sebanyak 75% saja, maka kita bisa melihat BBM yang digunakan dalam 1 jam itu 81 liter dengan cara konsumsi BBM per jam pada nameplate generator itu 81 liter per jam dibagi 280 kW, yang mana ini itu adalah daya aktif yang digunakan untuk menyuplai beban, sehingga konsumsi BBM per kWh itu adalah 0,2892 liter per kWh. Nah, dari hasil tadi, konsumsi bahan bakar 0,2892 liter per kWh, maka kita bisa lihat harga BBM Dexlite itu 13.600 per liter untuk sekarang, sehingga biaya BBM 1 kWh-nya itu sekitar Rp3.935. Atau jika dikalikan dalam 1 jam, itu 1 jamnya BBM yang digunakan adalah 1.101
Rp1.800. Maka selama masa operasi, PLTD ini menghabiskan biaya bahan bakar minyak sebanyak Rp31.401.300. Itu selama 28 hari, 28 jam, 28 menit atau 28,5 jam. Lanjut. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya PLTD 500 kVA ini yang ditempatkan di dekat perpustakaan UMP memiliki peran yang sangat penting untuk energi cadangan ketika PLN mengalami gangguan atau sedang dalam sistem pemeliharaan. Sistem AMF dan ATS ini bekerja secara otomatis yang digunakan untuk mendeteksi kondisi suplai serta memindahkan sumber daya dari PLN ke genset atau sebaliknya. Dengan genset bermerek Perkins dan generator Stanford mampu menghasilkan tegangan yang stabil di sekitar 380 volt sehingga dapat menyuplai beberapa gedung kampus seperti perpustakaan, FKIP, lab terpadu, kemudian PPG Pascasarjana dan audit dengan efisiensi 75% dengan waktu nyala setelah sehari setelah servis berkala itu adalah 28 jam 28 menit, maka total konsumsi energi bahan bakarnya itu mencapai 31,4 juta. Begitu. Terima kasih presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bangga Putra pribadi. Kemudian ada teman saya, ada Mikael Bagus Ramsaki Sawara dan saya Agistio Saputra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.